Baik, beliau adalah seorang mantan PNS ya, sudah bekerja selama 21 tahun dan tentu ini membangun karir yang tidak sebentar ya. Beliau juga adalah seorang pengusaha, seorang notaris dan pejabat pembuat akte tanah ya, PPAT begitu di Grobogan ya. Kalau nggak salah juga beliau punya jabatan salah satu pejabat di koperasi di daerahnya begitu. Saat ini bertempat tinggal di kota Demak ya Bapak Ibu semuanya dan sudah bergabung di Tria Network pada bulan Maret 2019. Saat ini sudah mencapai posisi Bronze Agency. Untuk itu saya akan panggil tamu kita yang pertama yaitu Dr. Andes Haji Wakio, sarjana hukum, wah panjang ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Oke, Pak Wakio, singkatnya. Selamat malam Pak Wakio. Selamat malam Pak Pran. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat, meskipun pernah mengalami isolasi mandiri di rumah hampir 1 bulan. Wah, ya ini Pak Wakio sudah menjadi seorang penyintas nih istilahnya nih. Tapi puji Tuhan ya, sekarang sudah fit, sudah sehat dan sudah bisa ikutan malam hari ini sebagai tamu kita di Trials ini. Baik, Pak Wakio, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang 3i Networks, mungkin Pak Wakio juga boleh ceritakan lagi sedikit tentang latar belakang Pak Wakio, kesibukannya selama ini, dulu dan sekarang masih aktif apa saja sih selain bisnisnya di 3i Networks. Silakan Pak Wakio. Terima kasih. Sebelumnya saya sapa seluruh peserta BOP online, baik ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semangat pagi, Gukron. Yang pertama, izinkan saya memaparkan dulu latar belakang saya. Saya adalah seorang mantan pegawai negeri sipil. Saya sudah mengabdi di pemerintahan itu sekitar 21 tahun 9 bulan. Tapi kami mengakhiri masa karir saya dan berhenti atas permintaan saya sendiri, dan saya menekuni wira swasta atau jadi pengusaha. Tapi sebelumnya saya di PNS juga sudah jadi pengusaha. Daripada saya double nggak enak melanggar peraturan perundang-undangan, saya gentle, saya keluar dari PNS. Pangkat saya sudah tinggi saat itu, sudah golongan pembina yaitu 4A. Saya terakhir adalah sebagai pelaksana harian camat di Bonang, Kabupaten Demak. Pak Pran, saya orang sibuk, tapi memang banyak pekerjaan di luar bisnis ini dan juga termasuk bisnis yang lain. Saya adalah pengusaha atau distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Demak. Kebetulan kami adalah ketua Asosiasi Distributor Pupuk Bersubsidi Jawa Tengah. Kemudian kami masih rajin dan itu saya tekuni sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah saya sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Sejak kemarin saya dipilih pada tahun 2020, tepatnya adalah bulan September. Kemudian saya juga aktif sebagai notaris dan PPAT di Kabupaten Grobogan. Dan saya sekarang masih menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Jawa Tengah, kemudian juga sebagai Ketua Bidang Organisasi di Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah. Masih juga disamperi dengan kegiatan yang lain di keagamaan dan juga sosial. Masih banyak. Dulu pernah saja jadi Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka. Pengalaman saya pernah ke luar negeri, Jambore Internasional di Satahid, Jambore Internasional di Chelmsford, di UK, saya pernah jadi panitia Jambore Internasional di sana. Kemudian yang berikutnya, saya di yang lain di bidang seni dan seterusnya, saya masih jadi penasihat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Jawa Tengah. Penasihat saya, penasihat dangdut itu. Jadi kalau nanti pengen ya kami akan siapkan penyanyi-penyanyi dan artis-artis dangdut untuk kegiatan-kegiatan apa itu BOP offline di berbagai kegiatan. Saya siapkan kan banyak penyanyi-penyanyi yang kenal saya, Pak. Itu, Pak. Oke. Baik.
Pak Wakio tentu padat sekali ya dengan banyak aktivitas, banyak status juga ya, dan tentu menjadi pertanyaan pertama dari teman-teman, pengen tahu nih kenapa seorang Pak Wakio yang mungkin banyak aktivitas, banyak pengalaman, latar belakang juga cukup banyak, padat lah ya begitu. Apa sih yang Bapak lihat dari Trianetum ini yang menarik minat seorang Pak Wakio dengan banyak latar belakang tadi? Apakah dari sisi produk dan manfaatnya, dari sisi bisnisnya, atau memang secara keseluruhan konsep daripada Trianetum ini yang menarik minat dari Pak Wakio? Bagaimana Pak? Saya sangat tertarik dengan 3i Network CR ini. Salah satu dari sekian ribu perusahaan jasa perasuransian di Republik ini, itu tidak ada yang seperti CR. CR telah membuka pintu untuk para agennya itu untuk bisa jadi pengusaha sekaligus bisa berbisnis. Dan kalau berbisnis dalam tanda petik pasti dapat income. Pak Pran, jadi sangat lengkap dan sangat bermanfaat sekali 3i Network ini. Di samping kita bisa berinsurance atau kita mendapatkan proteksi, juga kita akan bisa berinvestasi dan investasinya murah. Kemudian juga bisa mendapatkan income kalau mau menjalankan usahanya. Seperti saya ini sangat tertarik. Meskipun saya juga sudah banyak penghasilan di sektor lain, tapi kami masih tekun di 3i ini karena apa? Ada hal-hal yang unik di 3i Network ini. Jabatan apapun tidak bisa diwariskan. Saya jadi notaris, tidak bisa anak saya jadi notaris. Saya masih dulu dari camat, tidak bisa anak saya jadi camat. Tapi kalau 3i Network ini akan bisa langsung diwariskan pada ahli warisnya. Manakala kita tidak melanjutkan atau bahkan kita mengakhiri, kemudian kita limpahkan, atau yang banyak ini sekarang kan yang sedang dipanggil Allah itu akan bisa diwariskan oleh ahli warisnya. Itu yang terpenting. Bahkan menurut saya 3i Network adalah satu-satunya perusahaan asuransi yang memberikan peluang bagi agennya untuk sekaligus jadi agen dan juga pebisnis. Ini Pak Pran yang menarik bagi saya. Oke. Nah, tentu dalam melihat sebuah bisnis, wah satu bisnis ini menarik dan ini bagus untuk dijalankan. Mengingat Pak Wakio juga sudah punya pengalaman di bisnis ya, sudah ada sektor-sektor lain yang dipegang begitu. Tentu bisnis ini harus dilihat dari sudut pandang produk dan manfaatnya juga begitu ya. Bagaimana pandangan Pak Wakio melihat manfaat atau peran penting asuransi dalam kehidupan sosial? Karena tentunya berkeluarga dan bermasyarakat kan pasti tidak luput dari masalah ekonomi dan sosial begitu. Nah, asuransi ini kan sebagai salah satu pilar keuangan yang membantu dikala terjadinya musibah-musibah yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan tidak sengaja begitu ya, tetapi bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Nah, seberapa penting menurut Pak Wakio asuransi di dalam tatanan kehidupan kita dalam sosial maupun secara ekonomi? Bagaimana pandangan Pak Wakio? Pandangan saya dan berdasarkan kepercayaan dan agama yang saya anut, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, andai kata ini ada mitra yang meninggal dunia, itu masih ada punya kewajiban memberikan nafkah pada istrinya selama 1 tahun. Kalau dihitung, dalam sehari kita memberikan nafkah 100.000 saja, maka dalam 1 tahun akan ada 36 juta. Kalau tidak ikut CR, dari mana uang 36 juta itu untuk diberikan pada ahli warisnya? Padahal orang setelah mati, itu masih punya kewajiban memberikan nafkah pada istrinya yang ditinggal. Untuk itu saya anjurkan bagi kaum laki-laki, kaum Adam ini untuk segera berpikir yang realistis bahwa kita tidak ingin membebani yang kita tinggalkan, tapi kita ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga yang kita cintai. Inilah manfaat dari asuransi. Pada kelaziman Pak Pran itu banyak yang salah.
Jadi orang itu ibaratnya dianggap kita menabung biasa. Kita menabung misalnya 21 juta yang kita angsur setiap bulan. Itu banyak yang menanyakan, loh, uang saya kok tidak 21 juta setelah sekian tahun. Nah, ini kan ada kesalahan persepsi. Kita yang kita kedepankan adalah tetap insurance yang kita kedepankan. Namun karena kita ini unit link, uang kita ini dilakukan oleh manajemen CAR, sehingga kita tidak diperbudak oleh uang, tapi kita yang akan memperbudak uang. Akhirnya kita akan aman, keluarga kita akan terlindungi, orang-orang yang kita cintai terlindungi. Inilah manfaat dari kita harus bisa menekankan pada calon mitra saya atau calon mitra kita untuk bagaimana memahami insurance yang produk dari PT AJ Sentral Asia Raya ini, Pak Pran, menurut saya. Oke. Dan mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke closing statement ya Pak, karena kita habis ini juga akan panggil tamu kita juga satu lagi. Tentu menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman, terutama yang masih baru begitu ya. Oke nih, memang si asuransi penting begitu ya. Tetapi apakah Sentral Asia Raya benar-benar berkomitmen nih dalam menepati janji-janji asuransi yang sudah dituangkan di dalam pasal buku-buku polisnya? Mungkin Pak Wakio ada sedikit pengalaman yang terkait bagaimana manfaat-manfaat daripada asuransi unit link di CAR ini terbukti menjadi manfaat yang bisa dirasakan oleh para anggota-anggotanya di jaringan Pak Wakio sendiri. Bisa diceritakan sedikit contohnya, Pak? Bisa, Pak Pram. Teman-teman sekalian, saya mungkin agen yang paling banyak mengklaimkan polis bagi mitra yang meninggal dunia. Kalau dihitung, yang pertama kali saya pengalaman mengklaimkan adalah putranya Pak Bupati Demak atas nama Aris Abdul Aziz dengan 3 polis keluar. Baik itu 21 juta kali 3 ditambah uang investasi yang masuk dikurangi akuisisi, keluar 63 juta. Ditambah dengan investasi yang sudah masuk. Kemudian tidak lama lagi, istrinya Pak Bupati Demak atas nama Hajah Suntari meninggal dunia. Dia tertanggung punya 6 polis. Saya klaimkan keluar sejumlah 143 juta 515.000 rupiah. Dari 6 polis itu kan 126 ditambah investasi yang sudah masuk, dikurangi akuisisi dan asuransi dan juga administrasi, maka masih 143 juta 515. Sekarang ini Pak Pran, saya sedang mengajukan lagi, ada 3 mitra saya yang meninggal dunia. 1 karyawan saya di kantor notaris saya, 2 adalah mitra kerja saya selaku pengecer pupuk saya dengan 2 polis, yang 1 kepala dinas perpustakaan dan arsip daerah sedang saya ajukan, dan ketiga-tiganya adalah COVID. Teman-teman sekalian, justru di pandemi ini kita akan lebih banyak bisa menawarkan produk ini karena manfaatnya yang sangat besar sekali. Dan klaimnya tidak lama, sudah langsung bisa diterima ke rekening masing-masing. Jadi jangan ragu, CAR ini tidak pernah ingkar janji dan komitmen akan memberikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan pasal-pasal yang tertera di dalam buku polis. Namun jangan salah, agen harus jeli, tatkala mendaftarkan, jangan sampai mendaftarkan orang yang sudah mau setengah mati, akhirnya nanti tidak bisa klaim. Sudah punya penyakit bawaan, ini juga susah. Tapi kalau sejak awal itu kita paham kondisi calon mitra kita, tidak apa-apa, kita wajar. Maka di dalam pengisian SPAJ saya tekankan harus berhati-hati, jangan dikarang saja, harus ditanya calon mitra kita, supaya apa? Supaya ini adalah betul-betul bisa mendapatkan perlindungan dan proteksi untuk dirinya dan keluarganya. Itu Pak Pran, sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wakio atas sharing pengalamannya, luar biasa sekali dan saya yakin sangat bermanfaat buat teman-teman terutama yang baru ya, dalam melihat pentingnya kita dalam merencanakan keuangan. Salah satu pilar pentingnya adalah kita harus punya asuransi, dan Sentral Asia Raya lewat program daripada Tria Network ini bukan hanya memberikan manfaat asuransi tetapi juga investment dan juga income. Pak Wakio, terima kasih banyak ya sudah
berbagi waktu dan pengalamannya. Semoga di lain kesempatan nih Pak Wakio boleh datang lagi, boleh berbagi waktu lagi, dan tentunya banyak teman-teman juga yang masih pengen dengar Pak Wakio cerita. Next kita bahas mungkin topik-topik yang berbeda lagi Pak Wakio ya. Ya, dan saya tanda petik Pak Pran tambahan, saya Boleh. juga kan baru 2 tahun ya, tapi income saya selama ini sudah mau mendekati 300 juta loh Pak, total akumulasi income yang saya terima. Masa ini tidak mau memperjuangkan nasibnya sendiri. Kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, siapa yang akan mulai? Kita mulai sekarang, kita nawai itu sekarang untuk segera bergabung. Terima kasih Pak.